Om Om Buarbuak Soah Atsawiyatur Warenium Borgu Dewa Siadiamahi Diwayonah Paracu Adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Ya suara Paramya suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalem, Desa Pelihatan Ubud. Belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Lomba olah TKP Polres Tabanan dalam mengungkap sebuah kasus. Menikmati kuliner bebek dengan berbagai macam olahan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Melibatkan seluruh warga desa, upacara Puncak Karya Agung digelar di Pura Dalem, Desa Pelihatan Ubud, Bali. Setiap 30 tahun sekali ini bertujuan untuk mensucikan pura dari aura negatif. Berbagai tarian sakral dipertunjukkan pada rangkaian upacara agama Puncak Karya Agung yang digelar masyarakat Desa Pelihatan Ubud, Bali. Mulai dari tari topeng, tari gambuh, dan tari rejang, semuanya dipertontonkan di hadapan warga sebelum persembahyangan dimulai. Bukan tarian biasa, semua tarian ini adalah tarian sakral yang tidak sembarang orang bisa menarikannya. Tarian ini menjadi bagian penting pada upacara agama kali ini. Upacara agama Puncak Karya Agung sendiri merupakan ritual upacara umat Hindu Bali dalam rangka mengucap syukur pada Ida Sang Hyang Widiwasa atas perbaikan pura desa yang baru saja selesai diperbaiki. Pertama adalah untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit dengan tujuan semoga dunia ini tetap berdiri tegak, ajeg. Ya. Puncak Karya itu dari pengertian ngentagling, semoga ide Batara yang melinggih beristana di pura ini tetap ajeg, tetap bertempat tinggal, bertempat langgeng dan abadi di pura tersebut. Tidak hanya melakukan persembahyangan dan berdoa, berbagai persembahan pun dihaturkan pada upacara agama yang dilakukan hanya setiap 30 tahun sekali. Masyarakat Hindu Bali percaya dalam rentang masa 30 tahun, kesucian dari sebuah pura ini biasanya akan memudar. Untuk itu, warga masyarakat di Desa Pelihatan ini sendiri melakukan upacara Karya Agung yang bertujuan untuk menetralisir aura negatif baik di dalam maupun di area sekitar pura. Merupakan salah satu rangkaian upacara agama terbesar, tak heran jika banyak wisatawan ingin melihat langsung penyelenggaraan upacara agama ini. Mungkin dari segi ritual, saya berpeluang melihat adat istiadat dan cara sembahyang di sini. Dan di sini seperti untuk upacara ini sangat besar-besaran, jadi ada banyak canang atau offering kepada dewa dan Tuhan. Dan yang paling menarik juga ada gamelan gambuh, dan saya tidak pernah lihat gambuh di pura di upacara. Sebanyak hampir 2.000 kepala keluarga di Desa Pelihatan terlibat dalam upacara ini. Mereka bersembahyang bersama untuk berdoa dan mengucap syukur atas karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Feras Denvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Dua 12 mahasiswa asing pelajari seni tari tradisional Bali. Para peserta pertukaran budaya ini tak hanya belajar menari, tapi juga hidup langsung di tengah masyarakat Bali. Dewata, salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kesenian dan budaya tradisional. Keragaman budaya dan keindahan alamnya telah dikenal hingga penjuru dunia.
Bali juga menjadi destinasi wisata tak hanya domestik tapi juga mancanegara. Untuk menjaga eksistensi kebudayaan Bali, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menggelar program pertukaran budaya. Diikuti 72 negara, setiap tahunnya 12 mahasiswa asing datang untuk mempelajari ragam budaya Bali. Sanggar Semarandana di Badung, Bali menjadi lokasi para peserta mendalami berbagai kesenian, mulai dari tarian hingga alat musik. Yang paling susah itu gamelan. Gamelan karena pendengaran mereka tuh berbeda dengan pendengaran kita. Apalagi gamelan Bali itu sangat dinamik, gitu. Sangat dinamik, cepat. Gitu. Nah walaupun demikian saya jamin 3 bulan dia sudah pasti bisa. Selama 3 bulan mereka bermukim di Bali. Mempelajari budaya berbeda tentu butuh penyesuaian. Namun para mahasiswa menjalani kegiatan mereka dengan gembira. Suka tinggal di Bali. Setiap orang senyum, setiap hari ramah, belajar bahasa Indonesia, bahasa Bali, cepat-cepat bersama teman. Ada banyak teman di Indonesia, Jenny, di Bali ada banyak teman. Belajar gamelan Bali, belajar 2 bahasa baru. Wah. Berinteraksi langsung dengan masyarakat Bali menjadi pengalaman baru bagi mahasiswa pertukaran. Very impressed by your habits, by Balinese habits, by the temples and their relationship with the religion, tradition. It's something very different from my country, and I'm really excited to live this. Mahasiswa program pertukaran budaya berasal dari sejumlah negara di Eropa, Cina, Laos, Thailand, Kanada, Vanuatu, Timor Leste, dan Filipina. Sebagai perkenalan, mereka diajarkan seni tabuh gamelan ombak segara. Program pertukaran budaya ini telah berjalan selama 15 tahun. Setiap tahunnya, negara peserta terus bertambah. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Saat lagi tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra.
Selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya adalah seni pahat. Di Ubud, kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Patung Garuda gagah. Indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu itu Garuda itu maha penyelamat. Ya. Penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu. Pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu. Alam sama manusia. Dan Tuhan sama manusia. Dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek Rp1 juta. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Lomba olah TKP Polres Tabanan dalam mengungkap sebuah kasus sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up.
informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan Devika di Bandar itu adalah motor Adan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, hujan deras yang mengguyur Buleleng Kamis siang membuat genangan di sejumlah titik di kota Singaraja. Tak hanya genangan, banjir merendam jalan dan rumah warga di Kelurahan Kaliuntu akibat selokan yang tersumbat sampah. Hujan deras yang mengguyur kota Singaraja selama 1 jam mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan. Banjir setinggi 60 cm ini merendam jalan dan rumah penduduk di Kelurahan Kaliuntu, Singaraja Kamis siang. Banjir bercampur sampah rumah tangga ini diduga datang dari sejumlah selokan yang terbawa arus dari Jalan Ngurah Rai. Daerah ini merupakan langganan banjir setiap musim penghujan. Dalam 1 tahun, sudah 5 kali banjir merendam Kelurahan Kaliuntu. Diduga banjir terjadi karena selokan yang sempit dan tersumbat sampah. Kita karena sini paling rendah, jadi kan air kiriman dari atas tuh Udayana semua ke sini. Samping itu pembuangannya kecil juga. Terus pembuangan air tidak ada di sini. Iya. Air yang nampung ini tidak mau keluar ke got besar. Iya. Banjir juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang melintas mogok karena air mengenai hingga ke mesin. Warga berharap Dinas Pekerjaan Umum Buleleng dapat melakukan pelebaran saluran air agar tidak terjadi banjir. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Seorang pasien di Buleleng, Bali salah mendapatkan obat dari dokter puskesmas. Korban yang mengalami sakit mata malah mendapatkan obat sakit telinga sebanyak 2 kali. Akibatnya mata korban pun bengkak dan mengalami iritasi. Ketutiasa merupakan korban salah obat dari oknum seorang dokter di Puskesmas Pembantu Buleleng 3 di Desa Panarungan, Buleleng. Korban yang mengalami sakit mata akibat terkena debu pasir menjalani pengobatan ke Puskesmas Buleleng 3 pada Selasa siang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh seorang oknum dokter, maka sang dokter memberikan obat tetes. Ketutiasa pun memakai obat tersebut. Bukannya membaik, namun mata korban pun mengalami bengkak dan iritasi. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap obat yang diberikan, ternyata korban diberikan obat tetes telinga. Korban pun mendatangi puskesmas kembali pada hari Rabu kemarin, namun kembali korban diberikan obat tetes telinga.
Lantaran korban yang awam terhadap obat, Ketut Jasa pun kembali memakai obat tersebut dan matanya pun bertambah bengkak. Kamis pagi pun korban mendatangi Kepala Puskesmas Buleleng 3 di Kelurahan Panarukan, Buleleng. Korban pun protes atas kesalahan dokter yang memberikan obat kepada dirinya. Namun setelah dilakukan mediasi, korban pun berharap tidak terjadi hal yang buruk terhadap mata kirinya yang semakin membengkak. Ketut Jasa meminta kepada petugas maupun dokter puskesmas agar berhati-hati memberikan obat kepada pasien. Atau mudah-mudahan tidak terjadi kebutaan apa dan sebagainya. Tetap saya akan melalui jalur hukum. Pasti kita ke ranah hukum. Ya. Karena permasalahannya tidak cukup hanya meminta maaf saja kalau seandainya terjadi malpraktik seperti itu yang dampaknya sangat tidak baik. Kalau hanya seperti sekarang bisa normal kembali mungkin saya tidak apa-apa. Kita umat beragama kok kita sangat memaafkan. Sementara itu menurut Kepala Puskesmas Buleleng 3, Dr. Dewa Putu Suteja mengakui akan kelalaian anak buahnya ini. Suteja mengaku akan mengevaluasi kinerja anak buahnya yang akan bertugas di bagian mata tersebut. Atas peristiwa ini pun pihak Puskesmas Buleleng 3 telah berkonsultasi terhadap sejumlah spesialis mata di Buleleng agar mata dari pasiennya tersebut kembali pulih. Prognosisnya masih bagus, masih dalam perawatan. Jadi ini pembelajaran bagi kami di Puskesmas untuk kedepannya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Ada saksi pada dokter yang bersangkutan. Dokternya dokter siapa namanya? Ini kan ada beberapa tugas ya. Pertama yang di apotek, kemudian ada juga yang di poliklinik. Yang sudah secara berkala memberikan pembinaan terutama terkait dengan masalah pelayanan dengan pasien. Setelah dilakukan mediasi, hasilnya adalah jika mata korban Ketut Jasa tidak mengalami kesembuhan dan terjadi kebutaan, maka proses hukum pun akan ditempuh oleh korban. Sehingga kasus malpraktek yang menimpa masyarakat tidak kembali terjadi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia hingga saat ini dinilai masih kurang maksimal. Badan POM memerlukan sinergitas dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan obat dan makanan. Audit kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menemukan rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan terhadap obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM. Untuk menindaklanjuti temuan BPK ini, Badan POM menyelenggarakan fokus group discussion atau FGD di salah satu hotel di kawasan Kuta Kamis pagi. FGD dimaksudkan untuk membentuk sinergitas kemitraan dengan pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Badan Pengawas Obat dan Makanan memerlukan sinergitas dengan pemerintah daerah, mengingat terbatasnya peran dan kewenangan Badan POM dalam melakukan tugas pengawasan obat dan makanan. Sinergitas antara Badan POM dengan kementerian dan pemerintah daerah juga tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan. FGD ini kita lakukan adalah untuk mensosialisasikan Inpres ini sehingga masing-masing kita menyadari, tahu fungsinya dan berkomitmen untuk melakukan fungsinya masing-masing dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Jadi ingat, masalah pengawasan obat dan makanan itu bukan hanya tugas dari Badan POM, tentu saja kompetensi, infrastruktur itu ada di Badan POM, tapi fungsinya ada juga di berbagai lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi kita bersama-sama, Badan POM siap untuk bersinergi, memfasilitasi, dan kita bermitra bersama. Untuk mengoptimalkan pengawasan obat dan makanan, Badan POM juga berencana membentuk satgas khusus yang beranggotakan dinas terkait di masing-masing kabupaten kota. Selain itu, Badan POM dan BPK juga terus mendorong lahirnya undang-undang pengawasan obat dan makanan di wilayah Indonesia. Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Beberapa tim dari Polsek di bawah Polres Tabanan Kamis siang menggelar olah TKP untuk mengungkap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan. Kasus ini merupakan skenario dalam lomba olah TKP yang digelar Polres Tabanan.
Pengarahan dari pimpinan atau APP inilah termasuk dalam salah satu standar operasional atau SOP sebelum dimulainya olah TKP. Seluruh anggota tim diberikan pengarahan oleh ketua tim olah TKP terkait langkah-langkah yang akan dilakukan. Terdiri dari 5 anggota dalam setiap timnya, masing-masing anggota memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Seperti ada anggota bertugas sebagai ketua tim, pendokumentasian, pencarian barang bukti, pembuat sketch, serta pencari dan pengangkat sidik. Dalam tugasnya tersebut, mereka memiliki peran yang sangat penting dan merupakan kunci utama untuk mengungkap sebuah kasus. Proses olah TKP diawali dengan pengamatan TKP, pembuatan jalan setapak di TKP, pemeriksaan korban, pengambilan sidik jari di TKP, hingga akhirnya penggelaran barang bukti. Peralatan pendukung yang digunakan pun beragam jenisnya. Ya, ternyata untuk melakukan olah TKP itu dibutuhkan peralatan yang cukup banyak dengan berbagai jenis dan fungsinya masing-masing. Seperti salah satunya ini, kaca pembesar ini fungsinya untuk melihat sidik jari yang tidak terlihat biasanya oleh mata, sehingga memudahkan proses olah TKP itu sendiri. Ya, beginilah keseriusan tim olah TKP dari Polsek Selemadeg saat mengikuti lomba olah TKP yang diselenggarakan oleh Polres Tabanan. Ketelitian dan kekompakan tim menjadi salah satu kriteria penilaian juri. Tidak ada waktu yang dibatasi dalam lomba ini, namun tetap saja, meskipun lomba, namun ketegangan sangat dirasakan oleh para peserta. Itu sudah pasti karena apapun yang kami lakukan itu adalah kami andaikan itu kenyataan yang terjadi di lapangan dan kami harus mengutamakan ketelitian guna bisa mengungkap peristiwa yang melatar belakangi tindak pidana yang dibuat dalam narasi tadi. Dalam lomba ini diceritakan terjadi aksi pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kasus hutang pihutang. Setiap tim mendapatkan skenario yang berbeda, seperti kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, hingga kasus pembunuhan disertai pemerkosaan dan pencurian. Lomba olah TKP ini merupakan rangkaian untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara, sekaligus meningkatkan profesionalitas personil dalam melakukan olah TKP. Saat ini memang ada pergeseran dari perubahan kehidupan masyarakat, di mana dulu mungkin dalam menegakkan hukum masih mengejar pengakuan tersangka. Saat ini kita tidak lagi, kita menempatkan penyidikan yang ilmiah dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ada maupun teknologi yang ada. Antara lain adalah adanya dukungan olah TKP sehingga bisa membuat terang suatu perkara yang diduga peristiwa pidana. Lomba olah TKP yang berlangsung selama 5 hari ini diikuti oleh 10 tim yang ada di masing-masing polsek di wilayah hukum Polres Tabanan. Nantinya, tim terbaik selain mendapatkan piala, piagam penghargaan dan sejumlah uang tunai juga akan mewakili Polres Tabanan untuk lomba di tingkat Polda. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Biro Humas Kepolisian Daerah Bali memberikan penghargaan kepada insan media baik cetak maupun elektronik. Ini sebagai bentuk rasa terima kasih dari Polda Bali kepada insan media yang telah membantu memberikan informasi positif kepada masyarakat selaku mitra kepolisian. Perkembangan media sosial menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses dengan mudah berbagai peristiwa yang tengah terjadi. Insan media pun menjadi bagian penting di dalam penyebaran informasi. Menyadari pentingnya akan hal itu, Humas Kepolisian Daerah Bali memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada beberapa insan media baik cetak maupun elektronik yang dirasa telah banyak membantu kinerja dari kepolisian dengan memberikan informasi yang sifatnya positif. Satu dari beberapa media elektronik yang berhak mendapat penghargaan ialah Net TV Biro Bali. Tidak sembarang media berhak mendapat penghargaan ini. Media yang terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Humas sebagai penilaian. Untuk media yang diberikan penghargaan yang selama ini kita amati, kita nilai, kita himpun, yang sudah memberikan masukan ya kepada Polri, baik itu sifatnya positif, apa yang sudah kita lakukan, prestasi Polri yang dilakukan, juga hal-hal yang sifatnya masukan, kritik kepada Polri, seperti itu. Ya, yang secara terus-menerus. Jadi data itu tetap kita himpun dari media mana yang sifatnya membangun.
Selain itu, pemberian penghargaan yang dilakukan Humas Polda Bali ini juga dalam rangka menindaklanjuti rapat kerja teknis Humas Kepolisian Republik Indonesia yang mengangkat tema penguatan manajemen media dalam rangka meningkatkan reputasi Polri guna mewujudkan Polri yang promoter. Acara ini diselenggarakan di Gedung Rupatama Polda Bali dan dihadiri oleh seluruh anggota bagian Humas Polres dan Polrestase Bali. Vera Zenvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Menikmati kuliner bebek dengan berbagai macam olahan sesaat lagi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Bukan hanya siang, mengintip kehidupan bawah laut juga bisa dilakukan pada malam hari. Nah, salah satu spot night dive yang bisa dikunjungi salah satunya Pulau Sangalaki, Berau, Kalimantan Timur. Dramatis. Di tengah temaram cahaya lampu selam, penyelam bisa melihat sisi lain bawah laut yang pancarkan warna yang mempesona. Biota laut juga tidak seagresif saat siang hari, tenang dan damai. Karena berbeda dengan siang hari, untuk pemula spot divingnya tidak boleh sembarang, yakni hanya di kedalaman maksimal 10 meter saja. Karena pada malam hari, arus bawah lautnya cenderung lebih kuat dan berbahaya. Pengalaman wisata night dive ini bisa kamu nikmati di Pulau Sangalaki, Berau, Kalimantan Timur. Siapkan kocek dan keberanian sebelum kamu menjajal hobi menantang ini. Nah, jika Anda mengaku berjiwa petualang dan suka sensasi menegangkan, Anda harus coba wisata yang satu ini, berenang bersama hiu. Hiu di sana bukan hanya untuk kepentingan komersil, tapi juga konservasi untuk nantinya dilepas liarkan kembali. Berani terima tantangan berenang bersama ikan hiu? Datang saja ke Gold Island di Serangan, Bali. Berlibur ke sini dijamin berikan petualangan berbeda. Sebelum ke lokasi, saya mau siap-siap dulu. Oke deh, sekarang kita naik speedboat.
Perjalanannya nggak lama kok, 5 menit saja sudah sampai. Ini dia, ponton wisata. Tempat memelihara puluhan ikan hiu. Luasnya 300 meter persegi. Dibuat khusus layaknya habitat alami. Sebelum nyebur, harus mendengarkan arahan terlebih dulu. Ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan kita. Pertama, wajib gunakan perlengkapan seperti fin dan snorkel. Kedua, pastikan kita berenang dengan tenang. Tidak boleh agresif saat ingin berinteraksi dengan hiu. Jika sudah siap, yuk langsung saja kita mulai petualangan menegangkan ini. Ya, satu lagi wahana wisata yang sepertinya memang patut Anda kunjungi ketika berlibur di Bali, yaitu berenang dengan ikan hiu. Kalau untuk bisa ngerasain gimana rasanya berenang dengan ikan hiu, pastinya yang pertama cukup menyeramkan. Tapi tenang, nggak perlu khawatir, karena di sana juga ada instruktur yang bahkan ngarahin kita. Jadi kita bisa berpose juga dengan ikan hiu, kita bisa berinteraksi dengan ikan hiu. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Seru! Setiap sesi renang maksimal 4 orang saja. Ini agar hiu tidak stres dan kegiatan tidak lepas dari pantauan instruktur. Pengunjung aman, hiu juga tetap nyaman. Rasanya keren banget, cool banget. Berasa banget adrenalinnya. Apalagi kalau kita tiba-tiba lagi asik-asik renang gitu, mau bikin perasaan pengennya tenang, tapi begitu berhadapan langsung, depan mata langsung gitu. Berasa banget scary tapi keren banget. Asik lah pokoknya, wahana yang perlu dicoba. Ada 30 ekor hiu yang dipelihara di sini. Seluruhnya jenis hiu karang atau blackfin. Usianya berbeda-beda. Yang termuda 2 tahun dan yang paling dewasa 8 tahun. Tak selamanya tinggal di kolam buatan. Nantinya hiu akan dilepas liarkan kembali. Ya di sini ya ada kerjasamanya juga cuman sama konservasi penyunya. Jadi kita ngerawatnya di sini, termasuk perawatan jaring sama ikan hiunya setiap hari juga kasih makan. Ya, untuk kelanjutannya nanti kalau sudah umurnya, kalau sudah melebihi dewasa gitu nanti dirilis lagi, dikembaliin ke alam semula gitu. Ya, tempat ini bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai pusat konservasi juga. Karena hiu kan hampir punah, oleh sebab itu nelayan kita stop untuk menangkap hiu. Jadi setiap mereka ada mendapatkan hiu yang terkena jaring secara tidak sengaja, kita adopsi, kita masukkan ke tempat penangkaran hiunya. Di situ nanti kita pelihara. Nah selain itu kita kepingin membantu masyarakat nelayan kita untuk bisa ekonominya naik. Selain hiu, ada pula budidaya lobster, ikan bandeng, dan penyu. Jadi kalau misalkan takut buat berenang dengan hiu, di sini ada juga alternatif lain, yaitu berenang dengan penyu. Karena memang di sini banyak hewan-hewan seperti hiu dan penyu yang dibudidayakan. Nantinya ketika dia besar akan dilepas liarkan ke laut. Nah, penyu yang ada di sini ada 3 jenis, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu batu. Sekarang kita bakal nyobain gimana rasanya berenang dengan penyu. Berenang dengan penyu, sensasinya beda lagi. Tapi yang pasti menyenangkan, karena bisa bermain-main dengan mereka. Paket wisata berenang di kolam hiu atau penyu dibanderol Rp800.000. Durasinya 1,5 jam. Berwisata sekaligus bantu kesejahteraan nelayan lokal dan dukung upaya konservasi satwa. Asik kan? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Hidangan laut kerap diincar para penikmat kuliner karena kelezatannya. Nah, diolah dengan bumbu tradisional, rasa amis kuliner di restoran seafood di Buleleng ini hilang tapi tetap gurih. Para penikmat hidangan laut di Buleleng, Bali kembali dimanjakan oleh menu kuliner yang menggugah selera. Terletak di Desa Girimas, sebuah tempat makan sederhana sajikan menu luar biasa. Yakni olahan hidangan laut yang dipadu bumbu tradisional Bali. Seperti kepiting ini.
Oleh sang pemilik tempat makanan, kepiting ini bukan digoreng, melainkan direbus bersama racikan bumbu tradisional Bali bernama base genap. Yakni berupa racikan cabai, bawang, kencur, lengkuas, serai, dan bumbu pelengkap lainnya. Bumbu yang dihaluskan langsung dicampur dengan kepiting yang direbus, hingga airnya tinggal sedikit. Hasilnya, menu nyat-nyat kepiting ini pun sisakan kuah yang kental dan daging kepiting yang lunak serta meresap bumbu. Tidak jauh berbeda dengan kepiting, lobster pun disajikan dengan cara unik. Setelah dipanggang setengah matang, hidangan laut ini kemudian direbus dengan bumbu base genap. Hasilnya, baik lobster maupun kepiting terasa gurih dan bebas dari bau amis. Oh, lobster nyatnya dengan kepiting nyat itu keduanya hampir sama ininya, bumbunya. Cuman tentu dari proses pemanasannya yang berbeda. Karena kepiting dia memiliki tekstur yang keras dan lobster memiliki tekstur yang lembut. Sehingga harus ada beda proses masak. Di musim liburan tidak hanya warga lokal yang kunjungi tempat makan ini. Para wisatawan juga tertarik cicipi nikmati menu seafood berpadu bumbu Bali. Lokasi tempat makan bernama Warung Jambal ini cukup strategis. Berada di wilayah pantai yang berpadu dengan area persawahan yang hijau. Harganya pun cukup terjangkau, sekitar Rp80.000 untuk 1 kg kerang. Sementara untuk lobster dan kepiting dibanderol harga Rp50.000 per 100 gramnya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Di cuaca yang nggak menentu kayak gini, kadang panas, tiba-tiba hujan. Kalau stamina badan lagi nggak kuat, wah bahaya nih, bisa bikin badan sakit. Nah, asupan makanan juga harus dijaga. Paling enak makan makanan yang panas, gurih, dan satu lagi pedas. Nah, kali ini saya punya rekomendasi makanan serba bebek yang tentunya menggoyang lidah. Daging bebek dikenal kaya protein. Ya, sama seperti ayam dan sapi, daging bebek bisa diolah dengan berbagai bumbu masakan. Namanya juga masakan khas Indonesia, dipadukan dengan banyak rempah, bebek bisa hasilkan ragam sajian yang lezat di lidah. Salah satunya sup bebek, nikmat dimakan selagi hangat. Agar tampilkan tekstur daging yang lembut, daging bebek harus direbus selama 1 jam. Potongan daging kemudian ditaburi kentang, wortel, tomat, daun bawang, dan bawang goreng. Lalu siram dengan kaldunya yang gurih. Rasanya makin nikmat ditambahkan sambal. Kalau kita memang sini suka agak lebih favorit yang berkuah ya. Di sini ada sup bebek, ada sup iga. Tapi yang saat ini kita makan adalah sup bebek. Yang mana memang rasanya ini bumbu Indonesianya terasa. Tidak hanya sup bebek, ada menu favorit lain yang wajib Anda coba. Seperti bebek penyet dan es jambon. Dari Jakarta, kita terbang ke Ubud, Bali. Menyicip lagi sajian bebek yang hanya bisa ditemukan di Bali, yaitu bebek cemcem. Bebek cemcem unik karena dibuat dengan campuran minuman tradisional Bali, yaitu loloh cemcem. Loloh berarti jamu dan cemcem ialah daun yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Yap, bebek diolah dengan jamu. Daging bebek, cabai hijau, bawang merah, tomat, daun serai, garam, merica, dan loloh cemcem yang jadi bahan dasarnya. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan. Untuk digest perut kita sangat bagus. Karena cemcem itu sendiri kan ada kandungan spicy-nya, ada asemnya, dan ada kelapa mudanya. Jadi sangat bagus untuk perut kita. Menu yang saya tunggu akhirnya sudah jadi nih. Waktunya makan. Selain daging bebeknya yang benar-benar empuk, bumbu khas Bali loloh cemcemnya pun sangat berasa. Mumpung masih di Bali, kita coba lagi menu olahan bebek khas lainnya, yaitu bebek timbungan. Bagi yang ingin mencicipi kelezatan bebek timbungan, Anda bisa datang ke restoran di kawasan Bedugul. Di sini bebek timbungan diolah secara tradisional, yakni dengan mengandalkan cita rasa bumbu genep khas Bali yang terbuat dari campuran rempah-rempah. Kunyit, jahe, jinten, serai, dan terasi. Ini dia yang dimaksud dengan timbungan. Cara masaknya menggunakan bambu muda. Selain bebek, cara ini bisa diaplikasikan untuk memasak daging ayam atau ikan.
sebenarnya ini adalah konsep masakan di mana tetua kita dulu itu memasak dengan bambu ini ketika hari-hari besar dan di kerajaan-kerajaan tertentu. Tidak semua tempat bisa ditemukan masakan timbungan. Waktunya icip-icip. Aroma lezatnya sudah tercium dan sukses bikin saya makin penasaran. Ternyata pedas juga, apalagi tadi disajikannya dengan 3 jenis sambal khas Bali ya. Nah, yang paling saya suka dari bebek timbungan ini adalah tekstur dari dagingnya itu ternyata sangat lembut dan juga bumbunya pun sangat terasa. Karena tadi dimasaknya itu di dalam bambu yang dipanasi, pokoknya enak banget. Suasana makan semakin nikmat sambil memandangi pemandangan khas Pegunungan Bedugul. Berteman udara sejuk, hamparan sawah dan aliran sungai. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Referensi film akhir pekan, Stip dan Pensil dalam Cinema Weekend. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi nunggu. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang nunggu. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with summer. I want to fight them. Pada tanggal 4 Mei kemarin diperingati hari sebagai Hari Anti-Bullying Internasional. Nah, di Cinema Weekend kali ini film bergenre drama komedi berjudul Stip dan Pensil cocok untuk menemani akhir pekan Anda. Meski bertemakan bullying, tapi film ini akan mampu membuat Anda terhibur. Mana kalau tema esai kita, pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok. Anakan buatan mama aku nih mah. Mama lu bikin spaghetti? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Aksi bullying di sekolah biasanya sering kali dirasakan oleh mereka yang memiliki kemampuan rendah atau anak tak mampu. Tapi di film garapan sutradara Ardi Octavian, aksi bullying justru dirasakan sekelompok anak orang kaya. Mengambil latar tempat di sekolah, film ini menceritakan kehidupan sekelompok anak orang kaya yang dibully karena sombong dan merasa sok jagoan. Mereka adalah Tony yang diperankan Ernest Prakarsa, Agi diperankan Erdit Erwanda, Bubu diperankan Cayana Safira, dan Saras yang diperankan Indah Permatasari. Masalah muncul ketika keempat anak tersebut mendapat tugas untuk membuat sebuah esai bertemakan masalah sosial. Mereka pun berinisiatif membangun sekolah darurat untuk anak-anak orang kurang mampu di kolong jembatan. Awalnya mereka menganggap enteng, namun ternyata tak semudah yang dibayangkan. Mereka berhadapan dengan banyak orang di sekelilingnya, mulai dari kepala pemulung hingga orang tua yang tak setuju sekolah darurat itu dibangun. Belum lagi ejekan dari teman-teman sekolah yang mulai tahu tentang aksi yang dilakukannya. Lantas, mampukah Tony CS mewujudkan keinginan mereka untuk membangun sekolah bagi anak-anak miskin? Nah, film bergenre drama komedi yang ditulis oleh Joko Anwar ini rilis sejak 20 April lalu.
Jika Anda penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Anda sudah bisa menyaksikan film Stick dan Pensil ini di bioskop kesayangan Anda. Tapi ini kalian bukan dari Pemkot. Tapi kelihatan aja bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Iya toh. Sosok komedian Ernest Prakasa yang menjadi pemeran utama pada film Stick dan Pensil kini namanya mulai diperhitungkan di dunia seni peran. Beberapa film yang dibintanginya berhasil masuk nominasi Indonesian Box Office Movie Awards 2016 lalu. Misalnya kamu yang kepilih, Erwin Surya. Mengawali karir sebagai komedian di ajang stand-up komedi beberapa waktu lalu, kini nama Ernest Prakasa mulai diperhitungkan di dunia seni peran. Pria kelahiran 29 Januari 1982 ini kini banyak membintangi sejumlah film di tanah air. Mulai dari Koala Kumal, Rudy Habibi, Ngenes, Cek Toko Sebelah, serta film terbarunya Stick dan Pensil. Bahkan di film yang berjudul Ngenes dan Cek Toko Sebelah, Ernest tidak saja menjadi pemeran utama. Ia juga menjajaki profesi sebagai penulis skenario sekaligus sutradara. Diadaptasi dari novel yang sama, film Ngenes dan Cek Toko Sebelah garapannya menjadi cukup fenomenal. Ini karena mengangkat tema yang dekat dengan kesehariannya sebagai seorang Tionghoa. Sedikit memiliki kesamaan dengan film Stick dan Pensil dengan mengangkat tema bullying. Di film Ngenes, Ernest banyak bercerita tentang kehidupannya yang banyak mendapat bully sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Totalitasnya di dunia seni peran cukup mencuri perhatian. Pada penghargaan Indonesia Box Office Movie Awards 2016, Ernest berhasil meraih penghargaan sebagai penulis skenario terbaik. Tak hanya dinobatkan sebagai penulis skenario terbaik, Ernest juga dinobatkan sebagai debut sutradara berbakat. Pesan nih. Minta kartu nama. Gua doain semoga anak lu mirip nyokapnya. Mirip lu juga. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, Motor Suksmo, dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Walking home and talking loads, to seeing shows and evening clothes with you. Nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you, and I'll be me, and I'll be me. From throwing clothes across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny how reflections change. When we're becoming something else, I think it's time to walk away. So come on.